Ya, baik Pak Romi, bagaimana kabar di hari ini? Ya, kabarnya sehat-sehat, Pak. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini juga? Ya, saat ini saya juga berada dalam keadaan yang sehat. Ya, pada kesempatan ini sebelum Pak Romi akan memulai percakapan coaching bersama dengan coaching, pertama-tama saya hendak menyampaikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang nantinya akan saya amati dalam proses percakapan yang akan Bapak laksanakan. Ada 3 kompetensi atau inti dari coaching yang perlu saya amati dan perlu dikembangkan nantinya. Yang pertama, mendengar aktif, kedua, pertanyaan berbobot, dan yang ketiga, memberdayakan coaching. Menurut Pak Romi, dari ketiga kompetensi inti coaching, manakah yang akan Pak Romi kembangkan dalam percakapan sebentar? Secara pribadi, Pak, terima kasih sebelumnya. Secara pribadi, tentunya yang saya akan kembangkan adalah dari ketiga kompetensi dari coaching tersebut. Jadi itu yang pertama, mendengarkan aktif, yang kedua pertanyaan berbobot, dan ketiga memberdayakan coaching. Ya, baik. Oke, tidak ada yang secara spesifik yang ingin di observasi dari ketiga itu, ada yang secara spesifik yang nantinya menjadi bahan untuk saya observasi dalam proses percakapan coaching. Ya, jadi yang menjadi hal yang saya utamakan atau prioritaskan ini adalah tentang pertanyaan yang berbobot dan juga memberdayakan coaching. Ya, baik, jadi ada 2 kompetensi inti yang spesifik yang nantinya akan dikembangkan dan akan saya observasi sebentar. Yang pertama, pertanyaan berbobot, dan kedua, memberdayakan coaching. Secara instruksional atau lebih detail, yang perlu saya amati terkait dengan pertanyaan berbobot yang hendak Pak Romi kembangkan sebentar dari kedua kompetensi inti yang disampaikan tadi, yaitu pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching. Hal-hal spesifik apa yang harus menjadi pengamatan sebentar dan tentunya akan Pak Romi upayakan untuk kembangkan dalam percakapan coaching? Ya, tentunya adalah pertanyaan-pertanyaan yang dalam hal ini membuat coaching dalam hal ini menemukan solusi dari apa yang menjadi masalah dalam pertemuan atau percakapan sebentar. Terkait dengan memberdayakan coaching, yaitu lewat pertanyaan-pertanyaan yang dalam hal ini bermutu atau berbobot, sehingga si coaching juga dapat menemukan dan dapat dalam hal ini senang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi coaching diharapkan dapat menemukan solusi ya, sesuai dengan yang diharapkan. Dari kedua indikator yang disampaikan oleh Pak Romi sebagai ukuran jika kita memisalkan atau membuat skala 1 sampai 10 sebagai capaian maksimal, Pak Romi rasakan untuk percakapan sebentar. Sebelum percakapan yang Pak Romi rasakan saat ini, Pak Romi ada di angka berapa? Menurut saya dalam skala 1 sampai 10, mungkin saat ini dalam skala 6. Pak Romi merasa sekarang berada dalam skala 6 untuk kedua kompetensi inti yang hendak dikembangkan tersebut. Ya, jadi yang saya harapkan sampai ke skala 9. Sampai ke skala 9. Baik, jadi Pak Romi berharap dalam percakapan coaching sebentar, Pak Romi mampu mengembangkan secara spesifik kedua kompetensi inti, baik pertanyaan berbobot maupun memberdayakan coaching sampai pada skala 9. Oke, baik. Tentunya saya juga mengharapkan hal yang sama, boleh mendampingi Pak Romi dan kita sama-sama berupaya supaya apa yang Pak Romi harapkan boleh dicapai. Mungkin ini dulu yang perlu disampaikan di kesempatan ini. Sebentar setelah percakapan Pak Romi selesai dengan coaching,
kembali diharapkan kita boleh berbincang lagi. Kita akan membicarakan beberapa hal sebagai tindak lanjut dari percakapan yang sudah Pak Romi laksanakan. Ya, baik Pak Romi, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa sebentar lagi. Ya. Oke. Sampai Pak. Selamat sore Bu Sarah. Selamat sore Pak Rami. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa sehat. Yang pertama terima kasih ya Bu Sarah sudah dalam hal ini bisa menyempatkan diri dalam coaching kita ya bersama di ini. Menurut Bu Sarah dari percakapan kita pada saat ini, apa yang akan Bu Sarah sampaikan? Sebelumnya saya terima kasih sekali nih Pak Romi sudah memberikan waktu. Saya beberapa hari ini memang berusaha menghubungi Pak Romi meminta waktu karena memang ada hal-hal yang saya pikir perlu saya bicarakan dengan Pak Romi terkait beberapa kendala yang saya alami selama saya melaksanakan pembelajaran matematika di kelas. Jadi dalam hal ini ada satu kesenjangan atau masalah yang Ibu alami dalam pelaksanaan pembelajaran. Ya, khususnya matematika ya Pak. Jadi dalam hal ini menurut Ibu dalam menangani masalah tersebut apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada saat ini? Yang saya harapkan dari percakapan kita di saat ini Pak, saya bisa menemukan solusi ya. Mungkin Pak Romi bisa menolong saya sampai saya bisa menemukan solusi bagaimana mengatasi masalah di dalam pembelajaran kelas matematika. Ada upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Ibu Sarah dalam hal ini untuk menghadapi atau mengatasi masalah-masalah tersebut? Iya tentu Pak, tentu saya berharap setelah pembicaraan ini saya bisa menemukan ya, solusinya apa dan saya juga bisa mengupayakan solusi dari masalah yang saya hadapi. Menurut Ibu Sarah, pembelajaran yang seperti apa yang menurut Ibu Sarah yang baik, yang dalam hal ini yang menjadi masalah yang harus ditingkatkan? Tentu kalau menurut saya sih pembelajaran yang baik itu yang sesuai dengan tujuan yang sudah kita buat ya. Tentu sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita sudah punya tujuan-tujuan tertentu, misalkan di pertemuan ini saya mau capaiannya seperti ini gitu. Itu tentu pembelajaran yang diharapkan selama ini. Tapi Pak, saya menemukan ada di pertemuan tertentu itu, saya kan sekarang mengajarnya kelas paralel ya. Jadi saya mengusahakan kelas paralel ini capaian tujuannya sama dan bisa jalan beriringan gitu Pak, bisa berjalan bersama-sama. Nah, di beberapa pertemuan dari 3 kelas paralel di kelas 11 yang saya temukan itu ada yang dalam pembelajaran pertemuan itu tidak tercapai gitu Pak capaiannya. Nah, sampai buat istilah pembelajaran berakhir dengan bunyi bel seperti itu. Saya merasa waktunya kurang, waktu tidak cukup begitu untuk saya mencapai target tujuan pembelajaran di hari itu di pertemuan. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sarah sudah terlihat bahwa Ibu Sarah ini memiliki pribadi yang berintegritas yang hebat, luar biasa. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sarah, ada upaya yang akan dilakukan oleh Ibu Sarah untuk mengatasi akan masalah tersebut dalam pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran matematika, karena di situ kan ada 2 kelas ya, tiga kelas ya, yang 2 kelas sudah sesuai yang saya harapkan, tapi ada 1 kelas yang memang terlambat gitu karena waktunya yang tidak cukup. Kira-kira upaya apa yang harus dilakukan oleh Bu Sarah dalam hal ini menyikapi dari 1 kelas itu ya? Di 1 kelas. Apa yang Bu Sarah akan lakukan dalam ke depan? Saya ini mau mencoba mengidentifikasi dulu dari setiap tahapan pembelajaran di setiap pertemuan. Saya mau coba mengidentifikasi di bagian mana yang rasanya sulit atau kurang gitu ya, kurang maksimal. Kemudian saya sudah sempat menemukan ternyata yang memakan waktu paling banyak sampai di tahapan yang selanjutnya untuk capai tujuan pelajaran itu tidak terlaksana karena di bagian awal atau di bagian persepsi itu ketika ada materi persyarat yang harusnya sudah mereka penuhi Pak,
misalnya kalau sekarang saya mengajar di kelas 11 itu kan materi fungsi, harusnya mereka sudah bisa ya, sudah tahu apa itu aljabar gitu. Mereka sudah tahu apa itu koefisien, apa itu variabel, apa itu pangkat. Kemampuan awal yang harusnya mereka sudah punya, sehingga saya hanya perlu mengingatkan kembali atau mereview kembali untuk masuk ke inti pembelajaran di hari itu. Tapi kendala saya ternyata di materi prasyarat ini anak-anak kemampuannya masih rendah, sehingga di bagian apersepsi saya harus mengulang lagi materi yang sebenarnya diharapkan anak-anak sudah bisa. Ketika saya harus mengulang lagi materi prasyaratnya, akhirnya memakan waktu lama di apersepsi, dan ketika masuk ke inti pembelajaran itu waktu yang di bagian inti jadinya tidak cukup. Saya belum selesai capai tujuan rencananya, bel sudah berbunyi. Seperti itu, Pak. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Sarah bahwa ada pengulangan ya. Ya, ada saya harus pengulangan mengulangi lagi. karena terkendala bahwa siswa tersebut dalam hal ini belum memahami memasuki dalam terutama dalam mencapai tujuan pembelajaran itu seperti itu. Menurut Ibu Sarah ada metode yang terbaik menurut saya dan Ibu Sarah dalam menyikapi agar supaya pelaksanaan pembelajaran ini khususnya dalam apersepsi itu dapat tercapai dengan capaian yang Ibu Sarah harapkan sehingga tujuan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Iya baik Pak Rom, saya sih sedang coba berpikir ya, kembali lagi ke tujuan pembelajaran saya. Setiap melaksanakan pembelajaran tuh saya pikir harus bisa memenuhi kebutuhan murid ya. Saya pikir sebelum saya masuk ke materi tertentu, sepertinya saya perlu mendiagnosa lebih dulu pemahaman mereka, sejauh apa pemahaman dan kesiapan mereka untuk masuk ke materi itu. Tapi kemudian ketika saya mau mendiagnosa, tentu saya butuh waktu tambahan lagi ya dengan anak-anak seperti itu. Makanya saya sedang berpikir bagaimana ya kira-kira saya bisa mendorong anak-anak ini untuk mereka secara mandiri melatih lagi kemampuan dasar mereka sebelum masuk kepada materi yang akan saya ajarkan. Jadi saya sedang berpikir Pak, kalau mungkin biasanya selesai satu materi, biasanya saya langsung memberikan latihan di rumah itu sebagai PR, atau bisa juga berupa soal pendalaman materi. Di sini saya mulai berpikir mungkin ya lebih baik untuk kebutuhan anak-anak sekarang, mungkin saya perlu di saat memberikan PR nanti, saya memberikan soal-soal berupa materi-materi prasyarat untuk masuk ke materi selanjutnya. Saya memberikan PR dalam bentuk soal-soal seperti itu, sehingga ketika masuk ke materi selanjutnya, anak-anak setidaknya sudah dalam keadaan siap atau sudah punya kemampuan awal lagi untuk masuk ke dalam materi yang akan saya pelajari, yang akan kita belajar sama-sama, sehingga tidak memakan waktu lama di atas persidangan itu. Jadi itu merupakan metode dari Bu Sarah. Dalam hal ini yang harus dioptimalkan, ditingkatkan dalam kemandirian siswa. Ya. Sehingga dalam hal ini siswa mampu mandiri dan siswa mampu dapat bertanggung jawab. Ya. Sehingga ada kemudahan bagi Bu Sarah dalam hal ini untuk melanjutkan dalam pembelajaran tersebut. Ya. Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal seperti itu. Dari skala 1 sampai dengan 10 yang Ibu Sarah dalam hal ini bisa klasifikasikan atau tetapkan, kira-kira berada dalam skala berapa Bu untuk posisi Ibu sekarang dalam pembelajaran? Kalau posisi sekarang sih saya rasa kalau dari 1 sampai 10 ini sih Pak terkait ke manajemen ya, manajemen perencanaan pembelajaran untuk bisa capai tujuan. Mungkin untuk posisi sekarang saya masih di angka 6 gitu Pak. Bisa lebih dari setengah lah, kalau saya ukur 3 kelas, 2 ini sudah bisa berhasil, masih tinggal 1 kelas, jadi sudah bisa lebih dari setengah mungkin kemampuan saya sekarang dalam memanajemen kelas. Jadi skala sekarang itu di skala 6 ya. Selain mandiri, dalam hal ini kemandirian siswa itu merupakan salah satu capaian untuk mencapai skala
yang Ibu harapkan seperti itu. Kira-kira menurut Ibu yang Ibu harapkan dari skala 1 sampai dengan 10 skala berapa? Ini kan saya baru mau coba ya Pak di pertemuan selanjutnya ini. Saya berharap di pertemuan selanjutnya ini bisa naik 1 atau 2 level lah ya, 8 lah ya setidaknya, agar di pertemuan selanjutnya bisa terus capai sampai 9 bahkan sampai 10. Untuk seminggu ke depan ini saya harap sih bisa capai. Memang yang kita harapkan adalah yang terbaik kan Iya. untuk peserta didik kita. Tentunya yang terbaik adalah skala yang ke-10. 10 ya. Tapi memang semuanya membutuhkan proses dalam hal ini. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sarah, menurut saya itu hebat apa yang dilakukan oleh Ibu Sarah dengan pertama melakukan bagaimana kemudian siswa supaya dalam hal ini siswa terdorong dengan diri dia sendiri, ada tanggung jawab yang dalam dia sebagai peserta didik. Dengan skala yang disampaikan oleh Ibu Sarah tadi memperlihatkan bahwa Ibu Sarah ada satu motivasi yang luar biasa dalam hal ini untuk peserta didik tersebut. Dan dari apa yang Ibu rasakan pada saat ini, Ibu Sarah rasakan dari percakapan kita, apa yang dirasakan oleh Ibu Sarah? Kalau sekarang sih saya merasa lega ya Pak. Saya pikir saya sedang memikirkan bagaimana ya, di awal tadi saya sempat mikir bagaimana ya cara mengatasinya. Tapi sekarang setelah bercakap-cakap dengan Pak Romi, saya jadi bisa memikirkan ide ini, bisa memikirkan ide tentang memberikan PR ke anak-anak terkait materi prasyarat untuk pertemuan selanjutnya, sehingga lebih siap lagi. Selain saya jadi punya ide yang jelas, saya sih sekarang jadi lebih yakin ya. Saya jadi lebih yakin kalau awalnya saya pikir bagaimana ya CPNS 10 untuk kemampuan saya sekarang. Ternyata tidak harus langsung sampai ke 10 ya Pak, mungkin sampai 8 dulu ya saya coba ya perlahan-lahan bisa mencapai skala 10 ini. Kapan rencana aksinya untuk Bu Sarah dalam hal ini agar supaya tercapai apa yang diharapkan oleh Bu Sarah? Ini kan saya punya jadwal, kalau yang di kelas 10 itu hanya pertemuannya hanya seminggu sekali. Jadi saya rencana minggu di depan ini Pak, minggu di depan ini saya mau mulai nanti di titik pembelajaran. Saya tahan dulu untuk belum memberikan soal-soal pengayaan atau penerapan materi, tapi saya mau coba dulu untuk soal-soal terkait materi prasyarat untuk pertemuan selanjutnya. Luar biasa ya Bu Sarah, dari apa yang ingin dicapai oleh Bu Sarah semuanya tetap fokus dan tujuannya yang satu, ini untuk peserta didik ya Bu Sarah. Itu merupakan salah satu tujuan kita sebagai peserta didik, sebagai pendidik tentunya. Kira-kira bagaimana dalam hal ini saya mengetahui apa yang telah dicapai oleh Bu Sarah dalam masalah yang dihadapi, ketercapaian dari Bu Sarah? Mungkin saya nanti bisa lihat dari tujuan pembelajarannya, mulai dari timing ya, mulai dari waktu yang saya plot untuk pertemuan selanjutnya. Setelah saya melakukan treatment ini ke anak-anak, berarti harusnya ya pertemuan selanjutnya itu alur pembelajarannya sudah tepat waktu, sudah sesuai dengan plot waktu yang saya buat di RPP, sehingga persepsinya tidak terlalu lama lagi seperti di pertemuan selanjutnya. Jadi mungkin ketepatan waktu dan ketercapaian tujuan pembelajaran itu akan jadi tolak ukurnya berhasil treatment ini. Saya sangat merindukan dan juga mengharapkan informasi-informasi yang dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bu Sarah dalam hal ini tentang peningkatan dalam hal ini pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu Sarah dalam kelas. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada Ibu Sarah pada saat ini, dan kita sudahi akan coaching kita hari ini, dan semoga Bu Sarah tetap semangat dan tetap dalam hal ini tetap menjaga kesehatan sehingga apa yang Ibu Sarah harapkan dapat tercapai. Terima kasih Bu Sarah. Terima kasih Pak Rom. Mungkin setelah ini kita bisa menjadwalkan untuk bertemu lagi bagaimana? Saya sangat mengharapkan apa dalam hal ini yang terbaik
supaya hubungan kita juga terjalin dengan baik. Nanti saya hubungi Pak Romi lewat WA ya. Iya. Ini kan kita semua lagi padat-padatnya aktivitasnya di bulan ini, mudah-mudahan bisa Pak Romi punya waktu lagi ya buat saya seperti ini, bisa ketemu lagi. Pak Romi, terima kasih banyak nih ya, saya jadi tercerahkan hari ini. Saya jadi dapat solusi yang saya sudah kepikiran nih, kok kalau ada satu kelas ini udah ketinggalan terus materinya. Tapi hari ini saya pikir sudah dapat solusi, sudah dicerahkan lagi. Semua itu terlihat dari wajah Bu Sarah yang hari ini kelihatannya sudah cita ya. Ya Pak Romi, mungkin Pak Romi bisa lihat tadi saya datangnya loyo, lesu, kurang bersemangat. Sekarang saya lebih Oke, Bu Sarah, saya sangat senang dengan pertemuan kita pada saat ini dalam Agenda Coaching. Dan sekali lagi terima kasih banyak Bu Sarah. Pak Romi, Yesus memberkati Bu Sarah dan selamat sore. terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Romi, bagaimana keadaan Pak Romi saat ini? Dan saya puji Tuhan sehat Pak, Ya, yang luar biasa. baik. Dari pengamatan nih terhadap percakapan coaching yang sudah Pak Romi lakukan tadi bersama dengan Bu Sarah sebagai coaching, ada beberapa hal yang perlu kita percakapkan bersama dan kita perlu kolaborasi bersama. Yang pertama, saya ingin meminta konfirmasi dari Pak Romi, ini juga bersifat refleksi dari coaching yang sudah kita laksanakan tadi. Ada beberapa hal yang sudah Pak Romi sampaikan terkait dengan kompetensi inti yang ingin dicapai secara spesifik. Di dalamnya ada indikator-indikator yang sudah Pak Romi sampaikan, mulai dari bagaimana menyampaikan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching. Dari indikator yang sudah Pak Romi sampaikan di awal sebelum percakapan coaching tadi, selama percakapan coaching, dapatkah Pak Romi menyampaikan yang sudah Pak Romi lakukan untuk mengembangkan sesuai dengan indikator yang sudah disampaikan di awal sebelum percakapan coaching? Oke, baik, terima kasih Pak Asmanus. Dari apa yang kami lakukan tadi dalam percakapan, khususnya dalam coaching, saya menyadari bahwa terlaksananya tahapan alur dari kita. Karena di situ dapat menetapkan tujuan, ada identifikasi, ada juga dalam hal ini tanggung jawab, ada juga rencana aksi yang terlihat dari percakapan kami pada saat coaching. Dan pelaksanaan semuanya dapat terjalin dengan baik. Jadi Romi merasa sudah dapat melaksanakan apa yang hendak dikembangkan, khususnya terkait dengan indikator-indikator yang hendak dicapai berhubungan dengan kompetensi inti coaching. Pak Romi juga sudah menyampaikan bahwa Pak Romi sudah mampu melaksanakan percakapan coaching dengan alur cerita, mulai dari tujuan, identifikasi, ada tanggung jawab, rencana aksi. Atau yang terlebih dahulu ada rencana aksi baru tanggung jawab. Dari alur tersebut, setelah Pak Romi lakukan dalam bentuk tentunya proses percakapan bersama dengan Bu Sarah, saya mengamati beberapa hal yang sudah dilaksanakan, dan tentunya secara umum apa yang sudah Pak Romi lakukan benar-benar sesuai dengan apa yang Pak Romi ingin kembangkan. Jelas bahwa dalam tahapan tujuan dalam alur tirta, Pak Romi sudah mampu mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan dan mengantarkan coach dalam ini Bu Sarah untuk mengungkapkan apa yang hendak dicapai dalam percakapan, sehingga langkah selanjutnya Pak Romi juga mampu memunculkan identifikasi atau memunculkan penyebab-penyebab dari permasalahan yang dialami oleh coach. Saya sangat mengapresiasi itu. Bahkan Pak Romi juga mampu merencanakan tindak lanjut
tindak lanjut bersama dengan coach, hal-hal yang akan dilanjutkan sebagai bahan refleksi tentunya setelah melaksanakan apa yang direncanakan oleh Pak Romi. Oke, luar biasa Pak Romi. Ekspresi juga dari Pak Romi benar-benar memperkuat coach dan tentunya membawa suasana yang nyaman. Jadi di sini komunikasi yang Pak Romi membangun komunikasi yang terbuka, memberikan suasana yang ada kepedulian. Ya luar biasa Pak Romi. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dari apa yang Pak Romi harapkan dari skala 1 sampai 10 yang sudah Pak Romi utarakan, bahwa Pak Romi tadi berada pada skala sebelumnya skala 6. Dari apa yang Pak Romi lakukan, Pak Romi tentunya mengharapkan skala sampai di 9. Berdasarkan apa yang Pak Romi lakukan tadi, apakah Pak Romi sudah mampu mencapai angka tersebut, ataukah Pak Romi punya pertimbangan yang lain? Dari apa yang saya terapkan tadi dengan kita, saya sudah merasakan dan melihat bahwa dapat dan mampu untuk sampai ke skala tersebut pada skala 9. Namun di sisi lain juga saya dalam hal ini ada upaya untuk meningkatkan, terutama dalam pertanyaan-pertanyaan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dalam hal ini mampu dapat memberdayakan coach yang terbaik juga, sehingga pelaksanaan coaching dapat berjalan dengan maksimal. Jadi dari 2 kompetensi inti yang Pak Romi ingin kembangkan, yaitu pertanyaan berbobot dan memberdayakan coach, sesuai dengan apa yang Pak Romi lakukan dan alami, Pak Romi mampu mencapai angka 9 sesuai dengan harapan di awal sebelum proses percakapan coach. Yang luar biasa Pak Romi, tentunya ini membawa suasana hati yang senang. Nah, tentunya bagi saya juga, saya senang karena boleh mendampingi Pak Romi. Kedepannya Pak Romi memiliki perencanaan untuk mengembangkan atau fokus ke kompetensi apa saja? Yang saya harapkan 3 kompetensi ya, yang namun dalam hal ini yang menjadi prioritas saya yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dalam hal ini si coach atau coach dalam pelaksanaan coaching mampu dapat cepat menemukan solusi yang diharapkan dalam permasalahan. Jadi Pak Romi mengharapkan Pak Romi dikembangkan lagi dari segi mengutarakan atau menyampaikan pertanyaan berbobot yang mampu mengantarkan coach cepat untuk menyelesaikan solusi atau permasalahan. Jadi kalau tadi angka yang dicapai 9, Pak Romi tentunya mengharapkan lebih. Jadi harus maksimal 10. Ya, luar biasa. Luar biasa. Jadi di sini tentunya harapan Pak Romi, harapan kita berdua, kedepannya Pak Romi boleh mencapai apa yang Pak Romi inginkan. Oke Pak Romi, Ya. mungkin ini sampai di sini percakapan kita. Semoga ke depan kembali kita boleh melaksanakan hal yang sama. Terima kasih Pak Romi. Terima kasih juga Pak Asmanus dalam mendampingi saya, sangat hebat, dan juga saya memberikan apresiasi bagi Pak Asmanus yang selalu mengarahkan saya sehingga tanpa Pak Asmanus juga dalam hal ini pelaksanaan coaching tidak dapat berjalan. Terima kasih Pak Asmanus, Tuhan Yesus memberkati. Jangan bosan-bosan lagi ya. Iya Pak Asmanus. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore. Sore. Oke. Halo Pak Asmanus, kita ketemu lagi hari ini ya. Iya. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Asmanus di saat ini. Nah Pak Asmanus, saat ini kita akan melaksanakan coaching. Oke. Pak Asmanus akan berperan sebagai coach. Sebelum Pak Asmanus melaksanakan tugas Pak Asmanus sebagai coach, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ingat lagi. Yang pertama adalah mendengar dengan aktif.
kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir adalah memberdayakan coach. Dari ketiga kompetensi inti coach ini, mana yang ingin Pak Asmanus kembangkan dalam coaching kita kali ini? Saya berencana ingin mengembangkan dua kompetensi inti dalam tiga kriteria yang disampaikan tadi, yaitu mengungkapkan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coach. Oke, baik. Dari kedua kompetensi inti coach ini, mengajukan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coach, secara spesifik bagian mana yang Bapak ingin saya observasi? Untuk pertanyaan berbobot, saya ingin melatih diri saya untuk mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, yang saya peroleh dari respons terhadap apa yang disampaikan oleh coach, Baik. dan tentunya sebagai wujud dari mendengarkan atau menghargai apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang terakhir, untuk memberdayakan coach, tentunya saya berharap mampu mengembangkan kemampuan coach untuk memunculkan ide-ide serta rencana aksi yang hendak dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dialami. Coach ya Pak? Ya, Oke, baik sekali. Dari indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi, kalau kita pakai skala 1 sampai 10, Bapak merasa posisi Bapak sekarang sedang berada di angka berapa? dari kedua kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, menurut saya masih berada di angka 6. Kalau begitu, setelah sebentar Bapak melaksanakan coaching, yang Bapak harapkan di angka 1 sampai 10 ini, kalau sekarang berada di 6, Bapak sebentar setelah ini ingin berada di angka berapa? Dan sebenarnya tentunya kita semua mengharapkan mendapat angka sempurna 10, tapi karena ini tahap awal bagi saya, maka saya mengharapkan boleh mencapai 9, paling kurang 8. Oke, baik Pak. Kalau begitu kita harap bersama setelah ini Bapak bisa mencapai skala yang Bapak harapkan tadi di angka 8. Dan selamat Bapak melaksanakan coaching di saat ini. Baik. Semoga berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Asmanus. Oke Pak Romi, apa kabar di hari ini? Puji Tuhan sehat Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak hari ini? Saya dalam kondisi yang sehat seperti Bapak. Untuk percakapan coaching kita di kesempatan ini, adakah yang ingin atau perlu Bapak percakapkan dengan saya? Ya, ada ya Pak. Dalam pertemuan ini saya ingin menceritakan tentang seorang peserta didik, di mana peserta didik tersebut selama 2 hari belakangan ini datangnya terlambat, sehingga peserta didik tersebut bisa menurun untuk minat belajar. Ya baik. Untuk itu perlu kita sepakati dulu apa yang hendak kita capai dari percakapan kita, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Romi tadi, bahwa ada siswa yang mengalami penurunan motivasi disebabkan oleh karena siswa tersebut sering datang terlambat. Benar seperti itu Pak? Iya. Oke, baik. Untuk menjadi tujuan percakapan kita di kesempatan ini, apa yang Pak Romi harapkan? Yang saya harapkan bahwa saya mampu dapat memiliki solusi dalam menangani siswa tersebut, agar supaya dalam hal ini yang pertama siswa tersebut dapat optimal dalam mengikuti pembelajaran, termasuk juga minatnya dapat tersalur, sehingga anak tersebut dengan potensinya mampu dimunculkan sehingga dalam pembelajaran dapat maksimal. Ya baik. Jadi di sini Pak Romi mengharapkan agar murid atau siswa tersebut boleh mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, minatnya menjadi lebih baik lagi dalam belajar atau lebih meningkat,
dan Bapak Romi juga bisa memaksimalkan perannya dalam proses pembelajaran. Baik. Yang pertama terkait dengan kedatangan siswa ke sekolah. Informasi dari Pak Romi bahwa siswa tersebut sering datang terlambat. Menurut Pak Romi, pernah nggak Pak Romi menjalin komunikasi atau hubungan dengan siswa tersebut? Atau upaya apa yang Pak Romi lakukan sehubungan dengan apa yang dialami oleh siswa tersebut setiap hari terkait dengan keterlambatannya datang ke sekolah? Iya, terima kasih Pak. Jadi siswa tersebut memang sudah 2 kali ya Pak, 2 kali terlambat karena memang saya juga mendapat informasi dari wali kelasnya. Saya kan guru mata pelajaran. Jadi siswa tersebut berada di kelas 6. Dan siswa tersebut ternyata setelah saya mencari tahu, mengidentifikasi masalahnya, siswa tersebut banyak bermain di jam-jam 12 malam, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak menguntungkan untuk dirinya sebagai seorang peserta. Baik, jadi dari hasil identifikasi atau upaya Pak Romi untuk menelusuri penyebab siswa tersebut terlambat, diperoleh informasi bahwa siswa tersebut sering bermain game sampai larut malam, bahkan sampai jam 12 malam. Oke, baik. Jadi berarti dampaknya dalam pembelajaran sebagaimana yang Pak Romi sampaikan tadi, mungkin boleh diidentifikasi supaya Pak Romi bisa membedakan atau mengoptimalkan hal-hal apa yang menjadi fokus utama, solusi utama yang harus diselesaikan terkait masalah yang dialami oleh siswa tersebut. Ya, tentunya yang pertama Pak, saya akan dalam hal ini membangun hubungan secara emosional dengan peserta didik tersebut atau melakukan pendekatan secara personal dengan peserta didik tersebut dengan menerapkan tahapan segitiga restitusi agar supaya dalam hal ini siswa tersebut dapat mengetahui alasan dan juga dia mampu dapat solusi tentang masalah yang dihadapi sekarang. Yang berikutnya saya akan membangun kolaborasi dengan orang tua agar supaya orang tua tetap memantau, mengawasi akan perkembangan dari anak tersebut sehingga anak tersebut juga selain itu mampu dapat memanage akan waktu dalam belajarnya. Mungkin seperti itu. Jadi di sini Pak Romi merencanakan untuk menyelesaikan atau menjadi solusi dari permasalahan yang dialami oleh anak tersebut. Yang pertama dengan melakukan pendekatan emosional. Yang kedua dengan melaksanakan atau melakukan segitiga restitusi. Selanjutnya terakhir dengan melakukan kolaborasi dengan orang tua. Dari beberapa upaya atau solusi yang Pak Romi coba lakukan atau rencanakan di sini, menurut Pak Romi manakah yang menjadi prioritas yang dapat Pak Romi lakukan dalam waktu dekat ini karena mungkin sifatnya penting dan harus segera dilakukan? Ya, baik, terima kasih Pak. Yang menurut saya yang menjadi prioritas adalah tentang pendekatan dulu kepada peserta didik tersebut agar supaya peserta didik tersebut dalam hal ini memahami tentang keberadaannya, apa yang menjadi masalahnya, dan peserta didik tersebut dalam hal ini mampu dapat menemukan solusi. Itu mungkin prioritas pertama. Baik, untuk segitiga restitusi, apakah itu bisa dikaitkan dengan pendekatan emosional yang disampaikan oleh Pak Romi tadi? Iya, benar Pak. Saya akan menggunakan pendekatan emosional ini dengan menggunakan segitiga restitusi agar supaya siswa tersebut mampu mendapat solusi bahwa tahapan segitiga restitusi. Ya, luar biasa. Memang saya sependapat dengan Pak Romi bahwa dalam proses segitiga restitusi yang nantinya Pak Romi terapkan pasti akan melaksanakan pendekatan emosional sampai Pak Romi bisa bersama-sama dengan anak tersebut tentunya menemukan solusi yang terbaik yang diharapkan. Baik, saya tentunya memberi apresiasi atas pemikiran dari Pak Romi sampai di pembicaraan kita saat ini. Dengan demikian, menurut Pak Romi, siapakah yang bertanggung jawab
untuk melaksanakan itu? Yang paling bertanggung jawab? Ya, tentunya yang bertanggung jawab dalam hal ini yang pertama adalah tentunya siswa ya. Yang pertama yang berkaitan karena ini masalahnya siswa seperti itu. Yang kedua mungkin dalam hal ini saya sebagai guru dan juga dikaitkan juga dengan wali kelasnya. Nah, saya sebagai guru mata pelajaran otomatis tidak terlalu optimal dalam kelas tersebut karena yang lebih mengetahui itu kan wali kelasnya. Nah, juga dalam hal ini yang bertanggung jawab ini juga adalah orang tua dan ini juga meminta orang tua supaya fokus untuk menangani peserta didik tersebut. Baik. Di sini tentunya yang mengambil peran sebagaimana yang Pak Romi sampaikan, ada peserta didik, ada Pak Romi sendiri di dalamnya, ada wali kelas, ada orang tua. Dalam waktu dekat ini yang akan Pak Romi lakukan terkait dengan pihak yang bertanggung jawab tadi, yang awalnya akan dihubungi atau diajak berkolaborasi dengan siapa saja, sesuai dengan yang diprioritaskan untuk direncanakan lebih awal. Yang ingin Pak Romi rencanakan tadi dalam waktu dekat ini yaitu melakukan dalam hal ini melakukan pendekatan dulu ya Pak, ya. Pendekatan dulu secara personal, secara emosional dengan peserta didik dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Jadi yang akan dilibatkan di sini pertama adalah peserta didik. Jadi antara Pak Romi yang akan bertanggung jawab bersama dengan peserta didik. Oke. Rencananya kapan akan melaksanakan itu Pak? Dalam minggu ini Pak. Dalam minggu berjalan ini. Iya. Apakah Pak Romi akan melaksanakan pengaturan waktu secara khusus ataukah akan Pak Romi lakukan beriringan dengan jam mengajar Pak Romi di kelas? Ya, mungkin kalau beriringan dengan jam belajar mungkin dalam hal ini menyita nanti dalam pembelajaran. Alangkah baiknya memang diterapkan pada jam istirahat ataupun jam dari selesai dari kegiatan belajar. Baik. Untuk persiapan pelaksanaan segitiga restitusi yang di dalamnya ada pendekatan emosional, hal-hal apa saja yang perlu Pak Romi persiapkan? Ya, baik Pak. Saya sangat suka dengan dalam hal ini penerapannya dengan menggunakan jurnal agar supaya dalam jurnal tersebut bisa dapat mengetahui sejauh mana tentang perkembangan dari siswa tersebut. Jadi jurnal tersebut ada yang mengetahuinya dengan mendatangani orang tua dan juga dalam hal ini saya akan juga ada respon di situ tentang bagaimana ada timbal balik dan orang tua memberikan tanda tangan pada saat itu juga saya juga akan memberikan tanda tangan sebagai respon bahwa terjalin satu kesepakatan tersebut. Luar biasa. Jadi Pak Romi dalam persiapannya tentunya akan menyediakan jurnal dan itu juga menjadi dokumentasi atas apa yang sudah Pak Romi lakukan sebagai solusi dari permasalahan yang dialami peserta didik, sehingga juga Pak Romi bisa mengkomunikasikan kepada orang tua dalam hal ini sebagai wali dari siswa tersebut. Ya, luar biasa ya Pak Romi percakapan kita di saat ini. Setelah melaksanakan apa yang Pak Romi rencanakan dalam minggu ini, tentunya saya mengharapkan kita bisa berkomunikasi lagi. Kita akan melihat bagaimana perkembangan dari apa yang Pak Romi lakukan, upayakan bisa kita lakukan bersama-sama kembali tindak lanjut dari apa yang sudah Pak Romi lakukan. Sangat bisa Pak. Saya juga dalam artian bahwa rindu bisa bertemu dengan Bapak kembali, karena dalam hal ini juga lewat pertemuan ini saya lebih dikuatkan lewat pertanyaan-pertanyaan dari Bapak, sehingga dalam hal ini saya menemukan solusi dalam masalah yang ada. Terima kasih, berarti Bapak tidak bosan-bosannya menghubungi saya. Oke, jadi sampai di akhir percakapan kita, dapatkah Pak Romi merefleksikan mulai dari kesimpulan terhadap permasalahan yang menjadi tujuan percakapan kita sampai kepada apa yang Pak Romi
rasakan sebagaimana yang sudah diutarakan tadi. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Tentunya yang pertama sebelum ada pertemuan ini, tentu itu menjadi satu masalah buat saya tentang peserta didik tersebut, karena saya sebagai pendidik dalam hal ini tentunya salah satu tujuan utama adalah tentang keselamatan dan kebahagiaan dari peserta didik tersebut. Dan juga dalam hal ini harus ada upaya yang harus saya lakukan. Saya lakukan dengan tahapan-tahapan yang telah diceritakan tadi. Dan setelah mengikuti tahapan ini, ada satu solusi dalam percakapan dengan Bapak, dan itu membuat saya menjadi lega, senang, karena memang ada satu hal yang dalam hal ini menjadi kekuatan dalam saya menerapkan atau melaksanakan tugas saya. Baik, oke Pak Romi, mungkin mengingat waktu kita sudahi percakapan kita di saat ini. Terima kasih sudah berbagi Sama-sama. apa yang dialami dan dirasakan. Jangan bosan-bosan untuk kita bercakap-cakap lagi. Kalau tidak bisa secara langsung, bisa via daring atau handphone, supaya tentunya kita berkolaborasi bersama untuk mencapai apa yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Sampai jumpa Pak Romi. Sampai jumpa Pak. Terima kasih Terima banyak. kasih. Oke, bagaimana Pak Asmanus? Sudah selesai coachingnya tadi ya? Ya sudah Bu. Bagaimana perasaan Pak Asmanus tadi setelah melaksanakan coaching? Ya, saya merasa lega dan tentunya merasa senang karena dalam percakapan coaching saya boleh lakukan sebagaimana mestinya, tentunya yang diharapkan. Jadi kalau kita kembali lagi ke bagian awal tadi tentang ketercapaian, tadi Bapak menyebutkan di awal tadi skala 6 dan yang diharapkan adalah skala 8. Bagaimana sampai di sini selesai melaksanakan coaching? Apakah sesuai dengan yang Bapak harapkan? Dari yang sudah saya laksanakan, sepanjang yang saya rasakan, ya secara garis besar saya sudah mampu untuk mencapai angka 8 percakapan coaching yang sudah saya lakukan terkait dengan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot dan memperdayakan coaching. Baik, berarti dapat kita simpulkan bahwa coaching hari ini berhasil ya Pak. Ini ada beberapa catatan saya sebagai hasil observasi saya selama pelaksanaan coaching tadi. Yang pertama terkait kita fokus langsung ke membuat pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching ya Pak. Terkait membuat pertanyaan berbobot tadi saya lihat sudah berjalan dengan baik. Saya juga lihat bagaimana Bapak sebagai coach berusaha mengerucutkan masalah sehingga solusi yang didapat oleh coaching itu benar-benar terfokus dari poin ke poin. Bisa diidentifikasi dengan baik masalah yang dihadapi dan solusi-solusi dari penyelesaian masalah tersebut. Kemudian terkait memberdayakan coaching, untuk 2 poin di bagian memberdayakan saya lihat juga tadi sudah Bapak lakukan, yaitu membantu coaching membuat rencana aksi dan Bapak spesifikkan lagi terkait waktu tadi saya lihat sudah Bapak tanyakan, kemudian mendorong ide dari coaching sampai siapa saja yang harus terlibat dalam coaching melaksanakan solusi dari masalah yang dia hadapi. Nah, ini sedikit catatan dari saya. Ada di satu bagian tertentu tadi ketika Bapak bertanya tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap treatment yang akan dilakukan oleh coaching terhadap murid. Tadi Bapak sempat mengulang 2 kali pertanyaan. Mungkin di sini yang perlu dikuatkan lagi sedikit lebih bersabar menunggu jawaban dari coaching karena tadi coaching saya pantau sih sudah akan menjawab, tapi Bapak kembali menegaskan lagi ya pertanyaan tadi. Tapi itu sudah sesuai ya, sudah sampai pada tujuannya, coaching sudah bisa menemukan solusi dan ide. Kemudian sejauh itu mungkin bahasa tubuh lebih rileks lagi. Mungkin karena dipantau oleh saya sebagai supervisor, Bapak terlihat agak sedikit tegang. Namun overall saya lihat Bapak sudah bisa menguasai situasi
bisa melaksanakan coaching hari ini dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya Pak, setelah selesai coaching hari ini, target kita tadi di awal di skala 8 sudah bisa dikembangkan. 2 kompetensi inti yang Bapak inginkan, yaitu mampu membuat pertanyaan berbobot dan memberikan coaching sudah terlaksana dengan baik. Apalagi yang ingin Bapak kembangkan nanti ketika mungkin melaksanakan coaching di sekolah atau di kelas? Ya, secara pribadi tentunya saya berharap semua kompetensi coaching itu dapat saya kembangkan, dan tentunya menjadi fokus saya ke depan adalah kompetensi inti coaching yang pertama, yaitu mendengar dan aktif. Itu yang akan saya kembangkan lagi, dan tidak menutup kemungkinan juga saya akan mengembangkan 2 kompetensi yang tadi, yaitu pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching sampai boleh mencapai ke kemampuan yang lebih maksimal lagi. Seperti itu. Kalau mungkin hari ini kita dari skala 1 sampai 10 tadi Bapak bilang sudah sampai 8, yang Bapak harapkan nanti setelah ini kita bisa sampai di angka berapa? Kalau lebih maksimal lagi di atas 8. 9 atau 10? Bisa 9, bisa 10. 9 bisa 10 ya. Oke, baik. Semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud ya Pak. Semoga Siap. coaching hari ini bermanfaat. Baik. Untuk coaching-coaching selanjutnya yang dapat Bapak laksanakan di sekolah, baik dengan para guru, rekan sejawat ataupun dengan murid. Oke Pak Asmanus, terima kasih untuk waktunya Sama-sama, hari ini. sama-sama. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dengan baik. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Asmanus, gimana kabarnya? Ya, kabar saya baik-baik. Ya, puji Tuhan ya. Gimana nih Pak Asmanus? Hari ini Pak Asmanus kita ketemuan. Mungkin ada hal yang ingin Pak Asmanus bicarakan, sharingkan dengan saya. Ya, baik Bu Sarah. Memang saya mengharapkan bisa bertemu secara langsung dengan Bu Sarah karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bu Sarah. Tentunya lebih bersifat kepada apa yang saya alami, yang saya merasa sebagai suatu beban dalam tanggung jawab saya sebagai guru. Dan tentunya saya mengharapkan Bu Sarah dapat membantu saya memberikan petunjuk, memberikan pertimbangan agar boleh menyelesaikan masalah yang saya alami. Secara umum permasalahan yang saya alami berhubungan dengan kemampuan peserta didik di kelas saya, khusus dalam mata pelajaran matematika di kelas 7. Baik Pak. Tujuan pertemuan kita membahas masalah matematika di kelas 7 yang Pak Asmanus hadapi saat ini ya. Nah, apa yang Bapak harapkan di akhir pertemuan kita di saat ini? Saya mengharapkan masalah saya terkait dengan keberadaan siswa atau kemampuan siswa di kelas 7, di mana secara khusus yang menjadi masalah bagi saya dalam pembelajaran mengenai kemampuan siswa, kemampuan dasar siswa, yaitu masih terdapat hampir sebagian siswa kelas 7 mereka agak sulit untuk melaksanakan perkalian bersusun, pembagian bersusun sampai pada penjumlahan bilangan-bilangan bulat negatif. Itu yang jadi permasalahan. Ya, ini tentang operasi dasar matematika. Iya, operasi dasar ya, matematika. Kalian pembagian dan operasi pada bilangan negatif ya. Ya. Selanjutnya Pak, kalau setelah seperti yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak harapkan di akhir pertemuan kita di saat ini Bapak bisa menemukan solusi-solusinya. Nanti Pak, ukurannya kira-kira seperti apa? Ukuran keberhasilan bahwa solusi yang kita temukan ini bisa berhasil. Seperti itu ukurannya. Ya, saya mengharapkan saya bisa menemukan jalan keluar bagaimana melaksanakan
atau mengupayakan beberapa siswa yang kemampuan dasar dalam terkait operasi dasar matematika yang kita ketahui bersama sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika. Sebagai contoh, ketika mereka masuk di materi aljabar, situ ada kemampuan dasar terkait dengan penjumlahan dalam bulat sampai pada operasi dasar perkalian, dan tentunya itu akan sangat dibutuhkan. Jadi saya mengharapkan siswa tersebut memiliki kemampuan dasar dalam operasi matematika sehingga memasuki pembelajaran di kelas 7 sebagaimana disebutkan tadi, mereka boleh mencapai apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Jadi yang akan menjadi indikator keberhasilan Bapak dalam menyelesaikan masalah ini adalah sudah ada beberapa siswa yang bisa ya, operasi dasarnya sudah bisa. Oke, kita lanjut ya Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan lebih spesifik lagi. Tadi kan Bapak menjelaskan masalahnya ada pada operasi dasar, perkalian, pembagian, dan pada operasi bilangan negatif. Dan mungkin Bapak bisa sedikit cerita ya fakta-fakta apa begitu selama melaksanakan pembelajaran di kelas, fakta-fakta apa yang Bapak temukan terkait masalah ini? Ada beberapa materi. Sebagai contoh di awal itu sebelum saya ini kan sudah akan masuk di aljabar. Jadi saya mengidentifikasi itu pada saat dalam pembelajaran masuk pola bilangan. Pola bilangan. Dalam pola bilangan tersebut saya beri contoh misalnya pola bilangan di mana selisihnya itu dalam bentuk pengurangan 8, 6, 4, 2, 0, dan selanjutnya minus 2, minus 4. Ya, pada saat masuk di minus 2, minus 4, minus 6, memang ada beberapa yang bisa, tapi di saat tertentu ada beberapa siswa yang perlu diarahkan lagi, dan ternyata mereka setelah dikonfirmasi bukan tidak tahu tapi pernah kemudian lupa. Jadi sudah pernah diajar tidak tahu atau sudah lupa ya. Seperti itu. Ini yang kadang menjadi kendala kita ya Pak ketika melaksanakan pembelajaran. Ya, jadi kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, faktanya ternyata kalau yang di bagian positif bisa Pak. Yang bagian positif bisa. Bisa ya, mungkin kendala lebih banyak di yang bagian negatifnya. Kalau yang soal perkalian dan pembagian, fakta apa yang Bapak temukan sampai Bapak menyimpulkan pada saat perkalian dan pembagian di situ ada soal-soal bersifat soal cerita dalam pola bilangan yang di situ akan menemukan pola berdasarkan bentuk-bentuk perkalian. Rasio ya perkalian. Jadi pada saat mereka mengambil bentuk umum ada bagian-bagian yang melibatkan bilangan puluhan, ya sepuluhan, ya 35, 86, kemudian ada perkalian-perkalian yang sudah terpola, yang puluhan ratus, dan akhirnya mereka harus tahu itu supaya bisa menemukan bentuk umum. Tapi ternyata sulit itu ditemukan karena yang dasar perkalian ini yang mereka belum bisa. Ya. Seperti itu. Baik. Terkait di masalah yang sedang Bapak hadapi di kelas 7, ini masalah ya, mari kita coba lihat ya, ada masalah yang harus Bapak selesaikan seperti itu. Mari kita lihat ada kekuatan apa di dalam kelas itu. Apakah semua murid tidak bisa mengerjakan bermasalah dengan kemampuan dasar ini, seluruh murid di kelas 7 atau seperti apa? Atau mungkin ada kekuatan di dalam dari murid-murid lain yang mungkin bisa menolong Bapak untuk menyelesaikan masalah. Ya. Saya terbesit dalam pikiran saya. Pertama tentunya saya akan menggunakan tutor sebaya dan beberapa siswa yang punya kemampuan dasar yang cukup baik. Itu mereka bisa diberdayakan untuk membantu teman-temannya, dan saya berpikir juga perlu melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi untuk awal pembelajaran saya perlu mengidentifikasi terlebih dahulu siswa yang
kemampuan dasarnya masih belum mencukupi untuk mengikuti pembelajaran yang akan diajarkan di saat itu. Sehingga di awal saya berpikir untuk merencanakan kegiatan aktivitas yang berbeda bagi mereka yang kemampuan dasarnya belum sesuai dengan atau belum bisa menjadi dasar mereka untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan berbeda seperti apa? Ini saya melihat ada peluang ya Pak, ada peluang juga ada kekuatannya di kelas Bapak untuk menyelesaikan masalah ini. Pembelajaran berbeda seperti apa yang lebih spesifik lagi Pak? Nanti teknisnya bentuknya akan seperti apa pembelajaran berbeda ini? Jadi saya lebih fokus ke kemampuan dasar. Jadi kemampuan dasar perlu saya identifikasi di awal dalam bentuk tentunya terkait dengan kemampuan menjumlahkan atau mengoperasikan bilangan bulat negatif. Saya buat pertanyaan dalam bentuk soal atau bisa dalam bentuk lisan tanya jawab, kuis supaya menarik. Dalam pertanyaan bersusun juga saya buat soal atau asesmen di awal, dan kemudian saya akan mengidentifikasi siswa mana saja yang punya kemampuan dasar yang berada pada level yang mana. Kemudian dalam pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran akan dibuat berbeda. Jadi siswa yang sudah mencapai kemampuan dasar diharapkan diberikan pekerjaan yang berbeda, dan siswa yang berada di bawah juga akan diberikan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada, tapi prosesnya dan media pembelajarannya juga harus berbeda. Ya, jadi yang Bapak maksud tadi ya tentang pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Saya pikir ini solusi yang baik ya Pak. Ini menarik juga ya, di mana Bapak mengidentifikasi kesiapan belajar siswa sudah sampai mana ya, sehingga ketika Bapak bisa tahu kesiapan sampai mana, Bapak juga bisa mengidentifikasi kebutuhan mereka. Nah, sehingga dalam hal ini Bapak akan memberikan solusi untuk mendorong kemampuan operasi dasar perkalian dan pembagian, juga tadi operasi khususnya di bilangan negatif tadi dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Baik sekali, saya pikir ini ide menarik. Kemudian Pak, sampai sini menurut Bapak ketika mungkin Bapak kedepannya akan menerapkan ide ini di kelas, hambatan apa yang mungkin kira-kira? Hambatan pertama, saya perlu menyiapkan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang tentunya menarik minat dan tidak artinya memberikan penilaian kepada siswa atau beban kepada siswa bahwa mereka seperti mengikuti ujian. Jadi saya merasa itu perlu disampaikan di awal kepada anak, sehingga ketika anak mengikuti itu mereka dapat mengikuti itu dengan sukacita tentunya, karena tujuan kita kan membuat anak-anak mencapai apa yang mereka harapkan. Jadi mungkin itu yang saya berpikir, karena ini sifatnya adalah bentuk asesmen awal, itu mungkin hambatan yang jadi pertimbangan saya pada saat ini. Mungkin hambatannya terkait persiapan ya Pak. Kemudian di sini juga Bapak sudah menjelaskan tentang solusi ya, meramu, mengemasnya, mendesainnya secara menarik ya, sehingga ketika mengerjakan itu anak-anak tidak tertekan seperti sedang ujian, seperti itu ya Pak. Saya pikir ini menarik sekali ya, ketika anak-anak tidak tertekan, mereka bisa rileks, mereka juga bisa mencurahkan kemampuan mereka sampai di mana sehingga nanti bisa dulu program. Jadi ini Pak, rencananya kapan Bapak akan mulai melaksanakan kegiatan? Sesuai dengan jadwal kegiatan belajar mengajar di sekolah, jadwal saya mengajar minggu depan, ya saya akan mulai mengadakan minggu depan ya Pak. Ya. Oke, kemudian terkait tadi Bapak menyebutkan ada 3, perkalian, pembagian, dan operasi pada bilangan negatif. Ini kalau perkalian pembagian khusus untuk bilangan yang sudah angka besar ya Pak? Iya. Kalau mungkin masih angka di satuan, seperti itu puluhan masih bisa? Atau sampai mana sulit? Kalau puluhan itu perkalian rusun itu pada proses perkaliannya, pembagian juga pada proses pembagiannya, dan saya juga mengamati penyebab awalnya adalah mereka belum memahami perkalian 1 sampai 9. Ya, rupanya mereka masih butuh
contekan pada saat Oh iya, belum menguasai. iya akhirnya proses itu ada yang keliru, ada beberapa masalah yang muncul karena dimulai dari perkalian juga mereka tidak bisa kali satu bilang. Rupanya mereka katanya sudah lupa sebentar itu masih awal. Kalau tidak tahu berarti lupa. Iya. Ya kira-kira. Nanti di bagian bilangan negatif perkalian atau pembagian, kira-kira yang mau jadi prioritas Bapak ini kan ada 3 ya bilangannya, jadi prioritas yang mana? Saya akan Yang mana yang lebih fokus ke operasi penjumlahan. Basicnya kan penjumlahan Iya. itu secara bertahap, baru lanjut ke perkalian, lanjut ke pembagian. berarti akan dimulai dari penjumlahan pengurangan, lanjutkan ke minggu ini ya Bapak rencananya. Minggu depan. Minggu depan ya rencananya Bapak akan mulai. Nah selanjutnya kalau terkait pembelajaran di kelas, terkait kemampuan Bapak, ini kan masalah pembelajaran ya di kelas 7. Menurut Bapak saat ini posisi Bapak kalau kita pakai skala 1 sampai 10, Bapak posisinya ada di angka berapa? Saya rasa saya sekarang berada di angka 7. 7 ya. Setelah Bapak melaksanakan treatment ini, setelah yang Bapak harapkan, Bapak ada di angka berapa? Tentunya untuk kepentingan anak saya berharap sampai 10 sih. 10 Ya. Kalau untuk mulai minggu ini, minggu depan kan Bapak akan mulai minggu depannya. Ya. Mulai minggu depan dari 7 kira-kira Bapak bisa naik ke angka berapa nih targetnya? Ya, saya mengharapkan 10 tapi ya kalaupun tidak bisa minimal 9. Minimal 9 Ya. ya. Minggu depan sehingga seterusnya bisa capai ke angka 10 ya Pak. Ya. Nah, kemudian terkait treatment yang akan Bapak lakukan kepada anak di kelas 7 ini, ada tidak misalnya orang atau siapa begitu yang Bapak kira-kira bisa mendapat dukungan untuk Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7 ini? Ya, tentunya saya akan melibatkan beberapa orang guru karena di sekolah yang berperan di kelas itu biasanya yang sering mendampingi anak-anak adalah wali kelas. Yang pertama, karena ini kemampuan dasar matematika, maka seperti contoh masalah penjumlahan, saya berpikir wali kelas bisa membantu juga memfasilitasi atau mendampingi anak-anak menguatkan untuk belajar menghafal perkalian, penjumlahan dan lain-lain. Saya juga akan mengkomunikasikan ini dengan orang tua supaya ada pendampingan di rumah Ya. untuk aktivitas belajar mereka. Mungkin begitu. Saya pikir baik sekali ya ketika ada dukungan dari wali kelas dan orang tua, tentu akan terjadi kolaborasi yang baik ya dalam upaya Bapak meningkatkan kemampuan belajar anak. Nah selanjutnya Pak, bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah kita berbincang-bincang terkait masalah yang Bapak? Awal sebelum berbincang-bincang saya merasa masih ada beban dalam pikiran saya karena terkait dengan masalah yang saya alami. Setelah kita berbincang-bincang tadi, beban saya sudah hilang, saya sudah diledahkan karena saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami dari percakapan kita. Baik Pak, kalau begitu hasil percakapan kita di saat ini, tujuan apa yang Bapak harapkan di awal tadi tercapai ya Pak? Iya. Senang sekali ya Pak. Selanjutnya kalau kita sekarang sudah punya solusi, Bapak juga sudah punya target-target dan rencana pelaksanaannya, kira-kira untuk saya bisa tahu nih perkembangannya nanti seperti apa, bisakah kita melakukan pertemuan seperti ini lagi? Oh iya, saya sangat mengharapkan kita bisa bertemu lagi karena saya ingin kembali menceritakan apa yang telah saya capai dari apa yang saya peroleh di percakapan ini dan tidak mungkin kalau ada rencana lagi tindak lanjut. Saya berharap tentunya boleh bersama-sama kita berbincang-bincang untuk mencari atau merencanakan lagi Yang selanjutnya Iya. ya Pak. Iya baik. Saya rasa luar biasa ya pertemuan kita di saat ini dan kita terbatas dengan waktu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, kita atur waktu walaupun sama-sama jadwalnya padat. Saya lihat Pak Asmanus juga lagi padat-padatnya aktivitasnya ya. Mudah-mudahan sehat terus Pak, kita boleh ketemu lagi, mungkin nanti bisa via WA atau kita bisa kontak-kontakan lewat telepon saja untuk merencanakan pertemuan selanjutnya.
Terima kasih Pak Terima kasih. Asmanus sudah berbagi hari ini, sudah mempercayakan saya untuk berbagi bersama Pak Asmanus. Semoga Pak Asmanus bisa melaksanakan rencana di minggu ini dengan baik dan bisa berhasil. Terima kasih Pak Asmanus. Sampai kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.